Doa saya kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang sosialita dan identitas diri. Kenapa saya ingin berbincang-bincang tentang sosialita? Karena di dalam kelompok sosialita kita bisa melihat ada pergeseran identitas diri yang terjadi di dalam diri banyak orang ketika menghadiri sebuah pertemuan sosialita tertentu. Tentu pengertian sosialita sendiri itu mungkin tidak asing lagi bagi kita. Tapi ada baiknya saya jelaskan sedikit di mana sosialita ini terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan elit. Sosial itu artinya pertemanan, sementara elit itu adalah seseorang yang terbaik yang dipilih dari kelompok tertentu. Nah, dulu sosialita ini didirikan oleh kaum bangsawan yang terpilih untuk melakukan kegiatan sosial. Kaum bangsawan ini adalah orang-orang pilihan di mana mereka sangat terpercaya dalam kesopan santunan yang luar biasa, memiliki sopan santun yang luar biasa, dan juga keramahan yang luar biasa, dan kepedulian akan masalah sosial di sekitarnya. Dan namun kegiatan sosialitas sekarang ini memiliki pergeseran, di mana kegiatan sosialitas sekarang ini hanya kebanyakan ditujukan sebagai tempat untuk pamer doang, ya. Maaf jika ada yang tersinggung. Di mana kegiatan sosialita ini hanya digunakan untuk menunjukkan barang-barang branded apa yang dia miliki. Ini biasanya kebanyakan kaum perempuan, ya. Jadi, tetapi kegiatan-kegiatan sosialnya malah memudar. Yang ada itu mereka berpikir seseorang itu akan lebih dihargai, lebih dihormati, lebih diterima ketika ia memakai sebuah barang yang branded. Nah, tak jarang untuk mendapatkan penerimaan ini, agar memiliki barang-barang yang branded, orang-orang pun melakukan segala cara. Misalnya penipuan, kemudian berhutang ke sana kemari, atau paling simpelnya mendesak suaminya di rumah untuk melakukan sesuatu hal agar bisa membeli barang-barang branded. Bahkan tak jarang orang banyak bercerai oleh karena kegiatan sosialita. Dan ini terlihat menyimpang, ya, bagaimana awalnya didirikan, kemudian pergeseran ke sekarang oleh karena kehidupan yang sekarang, ya, kehidupan yang dibilang hedonis. Nah, tetapi banyak orang, dengan demikian banyak orang yang menempatkan identitas dirinya di dalam kemewahan. Ketika dia memiliki, banyak orang menempatkan identitas dirinya dalam barang-barang yang mahal. Ketika dia mengenakan barang-barang yang branded atau mahal, dia berpikir, dia merasa dia lebih diterima, dia lebih dihargai, dia lebih dihormati. Tentu identitas yang demikian sangat rapuh. Tetapi bagaimana Alkitab memandang identitas kita? Alkitab memandang identitas kita bisa kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan di sana, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, jika tadi kita lihat bahwa kaum sosialita itu berkumpul oleh karena mereka memiliki mungkin status yang sama, pendidikan yang sama, atau juga hobi yang sama, tetapi kita melihat di sini bahwa Allah memilih kita. Apakah Allah memilih kita oleh karena status kita, oleh karena apa yang kita miliki, atau oleh karena pengetahuan kita? Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, dikatakan di sana bahwa Allah memilih orang bodoh untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Allah juga
memilih orang yang lemah bagi dunia untuk menaklukkan apa yang kuat. Allah juga memilih orang yang tidak dipandang oleh dunia. Bahkan apa yang tidak berarti bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Oleh karena itu kita tahu bahwa Allah memilih kita bukan karena status sosial kita. Allah memilih kita bukan karena kita pintar. Allah memilih kita bukan karena kita layak. Tetapi sesungguhnya Allah memilih kita dari ketidaklayakan kita. Kalau kita pikir-pikir, berapa banyak sih orang yang kaya? Berapa banyak sih orang yang bisa dianggap bangsawan? Berapa banyak sih orang yang bisa memiliki pengetahuan yang tinggi? Berapa banyak sih orang yang menurut dunia bisa dipandang orang yang elit? Tentu sangat sedikit ya. Bahkan diri saya menganggap tidak termasuk bagian itu. Tetapi saya bersyukur kepada Allah. Saya menemukan identitas di dalam Allah, bahwa saya yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan dunia. Saya yang hina dipilih Allah untuk memalukan apa yang dianggap dunia ini layak baginya. Tetapi saya dipilih Allah dari yang tidak layak menjadi layak baginya. Nah, itulah pemilihan Allah. Pemilihan Allah bukan berdasarkan kelayakan kita. Justru karena kita tidak layak, Tuhan malah pilih agar Dia layakkan, Dia pulihkan hidup kita semuanya. Nah, itulah salah satu yang patut kita sangat syukuri kepada Tuhan, bahwa identitas kita di dalam Allah adalah seseorang yang dulunya berada di dalam kegelapan, dibawa Allah ke dalam terang, dan dilayakkan Allah sehingga kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kemudian Allah juga melakukan perbuatan yang besar di dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, perbuatan-perbuatan yang besar inilah yang patut kita beritakan kepada orang. Kita dikuduskan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ini. Perbuatan yang terbesar itu bahwa Allah menyelamatkan kita, bahwa Allah memilih kita saat kita tidak layak, Allah mengasihi kita saat kita tidak layak. Itulah kasihnya Allah kepada kita. Dan itulah yang perlu kita beritahukan kepada banyak orang. Melalui apa? Ya tentu juga melalui perbuatan baik kita. Ada banyak di antara kita mungkin berkata, saya ini tidak layak. Tetapi Allah berkata, saya sudah melayakkan kamu. Saya ini belum memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi bukankah Allah memilih kita yang bodoh untuk meniadakan yang berhikmat? Itu kata firman Tuhan. Saya punya seorang teman, sepasang suami istri yang sangat luar biasa membantu saya di dalam pelayanan saya ketika melayani anak-anak jalanan dan juga melayani anak-anak di balai-balai yang saya berikan bimbingan pelajaran. Suami istri ini dulunya sepasang suami istri yang jalan-jalan, suka di jalanan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka diubahkan. Mereka sangat berarti dalam pelayanan saya. Mereka itu sangat-sangat sederhana hidupnya, bahkan tidak lulus sekolah SD. Tetapi karena mereka bisa membaca, mengenal huruf, bisa berhitung, mereka mengajarkan itu kepada anak-anak. Dan hidup mereka sangat berarti. Mereka tidak menunggu mereka punya jabatan tertentu dulu, kaya dulu, baru bisa memberikan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi apa yang ada pada mereka, mereka bagikan. Dan itulah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita bagikan. Dan identitas diri kita bukan terletak di dalam barang-barang yang mewah, bukan terletak di status sosial kita yang tinggi, bukan terletak di dalam segala hal yang fana.
tetapi status kita ada di dalam Tuhan yang sudah memilih kita dari yang tidak layak dilayakkan, dari yang dulunya hidup kita gelap menjadi terang. Inilah perbuatan yang perlu kita beritakan kepada orang-orang, dan juga melalui banyak perbuatan baik. Mungkin di sekitar kita banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita perhatikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan sesuatu agar apa yang menjadi tujuan Allah memilih kita tergenapi di dalam hidup kita. Tentu kita bisa melihat hal-hal yang sederhana. Mungkin ada itu di sekitar kita yang belum makan, ada baiknya kita kasih makan kalau kita punya. Ada mungkin yang merasa sepi, ada baiknya kita sapa. Ada mungkin orang tua yang merasa tidak diperdulikan atau diabaikan, ada baiknya kita bersikap ramah kepada mereka. Ada banyak hal-hal kecil yang bisa mengubah sekitar kita, karena identitas kita adalah identitas kerajaan Allah. Identitas kita adalah identitas anak-anak Allah. Itulah kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kita yang dulunya dianggap bodoh oleh dunia, dipakai oleh Allah. Kita yang tidak berarti bagi dunia, kita yang hina bagi dunia, kita yang tidak layak dipakai oleh Allah. Ada banyak cara agar hidup kita berarti. Ada banyak cara bagi kita untuk kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita tetap meminta petunjuk-petunjuknya agar kita dibawa berjalan di dalam jalan-jalannya dan rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam yang senantiasa menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.